Kahaya adalah sebuah desa kecil yang terletak di sebelah timur kaki Gunung Bawah Karaeng dan sebelah utara Gunung Lompo Batang. Tepatnya di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Desa kecil yang indah di ketinggian sekitar 800 hingga 2200 mdpl ini menyuguhkan pemandangan alam yang indah, sekaligus menjadi salah satu jalur populer titik awal pendakian untuk mencapai kemegahan puncak Gunung Bawah Karaeng. Dalam perjalanan menuju desa ini, selama kurang lebih 1 jam dari kota Bulukumba, kami disuguhi pemandangan hijau permai berlatar Gunung Bawah Karaeng yang kokoh. Kondisi jalan yang tertempuh tidak mengharuskan untuk saya naik motor berdua, jadi saya harus tempuh dengan jalan kaki selanjutnya. Written in these walls are the stories that I can't explain. Leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath. Perjalanan dari kota Bulukumba dengan menempuh jarak 46 km melewati jalan berkelok, ladang pertanian, hingga kawasan hutan lindung Gunung Bawah Karaeng. Letak desa Kahaya yang berada di kawasan pegunungan membuat jalur transportasi menuju desa ini terbilang cukup ekstrim. Apalagi saat musim hujan, jalan menuju ke desa ini sangat licin. Sarana transportasi yang digunakan adalah motor, kuda, ataupun dengan berjalan kaki. Setibanya di gerbang desa, rasa lelah menaklukkan jalur ekstrim, terbayar oleh pemandangan alam yang sudah menunggu untuk dikagumi. Selain hijau oleh pepohonan dan vegetasi pegunungan, desa ini nyaris dikelilingi oleh megahnya pemandangan Gunung Bawah Karaeng dan Gunung Lompo Batang. Deretan perbukitan menambah pesona kecantikannya. Sungguh nuansa dan pemandangan alam tropis yang eksotis dan berkesan. Rasanya seperti bermimpi berada di desa Kahaya. Bentang alamnya menyimpan makna yang tersirat. Mulai dari indahnya bunga-bunga hingga lezatnya buah-buahan yang kaya manfaat. Pak Marsyan, salah satu tokoh masyarakat desa Kahaya menyebutkan, asal mula penamaan desa Kahaya berasal dari tumbuhan penghasil kafein dalam bahasa Arab kahwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelihatannya lagi sibuk gini, Pak. Oh, enggak apa-apa. Lagi minum kopi. Oh.
Kalau bisa, saya ingin tahu banyak tentang Kahayang. Bisa Bapak ceritakan sedikit? Ya, bisa Pak. Kahaya sendiri itu salah satu desa yang terletak di kaki Gunung Bawakaraeng dan Lompo Batang, di mana wilayah desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Kondisi wilayah Kahaya sendiri di mana berada di ketinggian 800 sampai 2.300 dari permukaan laut. Luas wilayah Kahaya sekitar 1.658 hektar. Kemudian KK 333 lagi di 3 dusun. Dusun Pakuakan, Dusun Kahaya, Dusun Gamace. Kemudian keseharian warga Kahaya mayoritas berprofesi sebagai petani kopi. Namun pada saat menunggu musim panen, masyarakat mereka juga menanam tanaman sela seperti markisa, alpukat, tembakau, sayur-sayuran, dan tanaman lainnya. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridwiroso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One di TV One memang beda. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang runtung nganggur terus. Sampai tanahnya kena mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya. Karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat
pemirsa Sport One, saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh, and Fun. Di TV One memang beda. TV One memang beda. Bilang ini saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang dikeluarkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan, saya kayak dapat berkah. TV One memang beda. Dalam bahasa Konjo, nama Kahaya berasal dari kata kaha. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kaha berarti kopi. Kata kaha ini kemudian ditambah akhiran ia, sehingga menjadi kahaya. Penambahan kata ia menunjukkan suatu tempat. Bisa disimpulkan bahwa kahaya adalah sebuah wilayah atau tempat yang terdapat banyak kopi. Penyebutan nama Kahaya diambil dari bahasa Arab, berarti kafu. Jadi kaha itu Pak dikenal di sini tanaman kopi Pak. Kopi di mana pada saat dibukanya perkampungan ini ditemukan tanaman kopi, di mana tanaman tersebut dinamakan dengan kopi Bugis. Dari situlah berawal penyebutan nama kaha. Kaha itu Pak berarti kopi, kemudian dia itu berarti milik kita. Cerita itulah sehingga penyebutan nama desa ini sebelum saya di kampung Kahaya ini sehingga dinamakan Kahaya Pak. Sembari mendengar cerita Pak Marsyan, kami disuguhi secangkir kopi hangat. Tentunya kopi ini merupakan hasil panen dari perkebunan kopi Desa Kahaya. Desa Kahaya terbagi dari 3 dusun, yakni Dusun Gamocaya, Dusun Kahaya, dan Dusun Tabuakan. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 333. Dari masyarakatnya yang berjumlah 1.258 jiwa. Memiliki luas wilayah 1.648 hektar, separuh dari total luas desa diperuntukkan untuk aktivitas bercocok tanam. 250 hektar untuk pertanian dan 565 hektar sebagai lahan perkebunan. Ya, tentunya kopi menjadi komoditi andalan tanaman perkebunan di desa ini. Desa ini memiliki area perkebunan kopi seluas 550 hektar. Di antaranya area perkebunan kopi jenis Arabica seluas 400 hektar, area perkebunan jenis kopi Robusta seluas 150 hektar, dan sisanya area perkebunan untuk tanaman sayur. Wajar saja jika hampir semua penduduknya bekerja sebagai petani kopi. Saat musim panen tiba, yaitu pada bulan Mei hingga Agustus, para petani mampu menghasilkan kopi gelondongan sebanyak 500 sampai 560 ton untuk jenis kopi Arabica. Sedangkan untuk jenis kopi Robusta, petani mampu menghasilkan sebanyak 150 sampai 200 ton. Bagaimana tidak? Selain berada di kawasan pegunungan yang tinggi di atas permukaan laut, tanaman penghasil biji kopi tumbuh dengan subur di desa ini, karena para petani masih menggunakan pupuk organik dari alam. Saat melangkahkan kaki di perkebunan kopi Desa Kahaya, nuansa berbeda akan langsung terasa. Aroma wangi bunga kopi yang sungguh khas akan langsung tercium. Namun sampai saat ini, para petani kopi masih menjual kopi secara gelondongan kepada pengepul yang datang dari berbagai daerah seperti Malakaji, Goa, dan Makassar.
Selain akses jalan yang belum cukup memadai, peralatan modern mesin pengolahan kopi masih menjadi kendala utama para petani untuk memproduksi kopi bubuk untuk dipasarkan. Masyarakat di sini juga membudidayakan beberapa jenis tanaman kopi, yakni Arabica, Robusta, kemudian juga dengan nama Kartika. Kalau di Desa Kahaya, pada umumnya itu di Arabica ada perkebunan di kisaran 400 hektar. Kemudian Robusta kisaran 150 hektar. Masing-masing produksi Arabica produksi 500 sampai 550 kopi gelondongan. Kemudian Robusta sendiri produksi di kisaran 150 sampai 200 ton kopi gelondongan. Kelebihan kopi Kahaya sendiri tentunya selain kita mempunyai ketinggian dari permukaan laut yang ideal untuk tanaman kopi Arabica, terus petani di sini pada umumnya belum menggunakan pupuk kimia, jadi masih alami. Jadi kita di sini itu kelebihan kopi Kahaya dibanding dengan kopi-kopi yang ada di daerah lain, khususnya di Indonesia sendiri. Kalau distribusi pada umumnya di sini kita jual gelondongan, kita jual satu pula karena kami selaku petani di sini masih terkendala beberapa faktor, misalnya selain akses kita, akses infrastruktur yang tidak mendukung, kemudian pengolahan, terusnya pengolahan kopi di kita yang kita tidak miliki. Many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like... Menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya, karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One. Saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh, and Fun. Di TV One memang beda. Memang beda. Dia bilang ini saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang dikeluarkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan, saya kayak dapat berkah. TV One memang beda.
Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total. Kita tetap melakukan penyelaman dalam rangka investigasi. Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota Brimob bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gitu. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka lama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kelompok Kurdi dilaporkan kerap menyerang sejumlah infrastruktur sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Turki. Everything's doing badly, but we're going to make it. She's been there for so long. America never stopped being great. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridliroso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan Angkutan Umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan Kabar Siang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Mendapatkan cita rasa kopi yang nikmat, proses penyangraian kopi mempunyai peranan yang sangat penting. Masyarakat di Desa Kahaya sangat ahli dalam proses ini. Mereka sudah mengetahui cara mensangrai kopi yang tepat. Masyarakat di desa ini masih menggunakan metode tradisional, yaitu dengan menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dan kompor dari kayu bakar. Kopi yang tersangrai dengan benar akan menghasilkan kopi bubuk yang bukan hanya memiliki aroma yang harum, namun juga membantu menciptakan rasa yang pas. Kendala yang kami hadapi di sini mengenai selain pengolahan, kemudian pemasaran, karena kesemuanya itu pengolahan tidak didukung dengan peralatan yang kita di sini masih menggunakan peralatan manual yang kita usah dan sini masih kurang, masih minim dengan peralatan yang modern.
kepada pihak pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, untuk menunjang pendistribusian hasil kebun kami ini kopi. Kemudian yang kedua, kami juga berharap agar pihak pemerintah maupun pihak lainnya dapat membantu petani di sini paket peralatan pengolahan kopi sehingga harga kopi di sini bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Jadi tidak selamanya dimaini oleh tengkulak. Ada sesuatu yang tidak selalu bisa tergantikan oleh modernitas. Cita rasa. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda.